Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bersyukur kita kepada Allah dan berselawat kita kepada baginda Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Yang benar saja. Masa kata Sayyidina ketika bersolawat atas Nabi dibilang bid'ah sesat? Teman-teman, kalian udah pernah dengar gak? Ada yang bilang kalau nyebut Sayyidina pas bersolawat atas Nabi itu bid'ah sesat? Gak nyangka kan? Yuk, kita bahas bareng di video ini. Disclaimer. Pilihan menambah kata Sayyid untuk Nabi Muhammad itu adalah pendapat saya. Pendapat yang sesuai keyakinan saya. Namun ingat bahwa pengucapan Sayyidina sesuai dengan pendapat ulama, yang berkisar antara sunnah dan bid'ah. Sunnah memberi pahala jika diamalkan dan tidak berdosa jika ditinggalkan. Sementara bid'ah sebaliknya. Hati-hati agar tidak terseret pada bid'ah meskipun mempertahankan sesuatu yang sunnah. Menambah kata Sayyid sebelum menyebut nama Nabi Muhammad adalah perkara yang dibolehkan di dalam syariat. Karena pada kenyataannya Rasulullah adalah seorang Sayyid, bahkan beliau adalah Sayyidul Alamin, penghulu dan pimpinan seluruh makhluk. Salah seorang ulama bahasa terkemuka, Ar-Roghib Al-Ashbahani dalam kitab Mufradat Alfaz Al-Quran, menuliskan bahwa di antara makna Sayyid adalah seorang pemimpin, seorang yang membawahi perkumpulan satu kaum yang dihormati dan dimuliakan, halaman 254. Dalam Al-Quran, Allah menyebut Nabi Yahya dengan kata Sayyid. Wa sayyidan wa hasuran wa nabiyyan minas salihin, Al-Imran, 39. Menjadi pemimpin dan ikutan, menahan diri, dari hawa nafsu, dan seorang nabi termasuk keturunan orang-orang soleh Ali, Imran ayat 39. Nabi Muhammad jauh lebih mulia daripada Nabi Yahya, karena beliau adalah pimpinan seluruh para nabi dan rasul. Dengan demikian mengatakan Sayyid bagi Nabi Muhammad tidak hanya boleh, tapi sudah selayaknya, karena beliau lebih berhak untuk itu. Bahkan dalam sebuah hadits, Rasulullah sendiri menyebutkan bahwa dirinya adalah seorang Sayyid. Beliau bersabda, Ana sayyidu waladi Adam yawm al-qiyamati wal-afakhra, rawahu Tirmidzi. Saya adalah penghulu manusia di hari kiamat. Dengan demikian di dalam membaca solawat boleh bagi kita mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad meskipun tidak ada pada lafaz-lafaz solawat yang diajarkan oleh Nabi. Dengan penambahan kata Sayyid. Karena menyusun zikir tertentu yang tidak matsur boleh selama tidak bertentangan dengan yang matsur. Dalil lainnya adalah dari sahabat Abdullah ibnu Umar, bahwa beliau membuat kalimat tambahan pada tasyahud di dalamnya sholatnya. Kalimat tasyahud dalam sholat yang diajarkan Rasulullah adalah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Namun kemudian, Abdullah bin Umar menambahkan tasyahud pertamanya menjadi Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Tambahan kalimat wahdahu la syarika lah sengaja diucapkan oleh beliau. Bahkan tentang ini, Abdullah ibn Umar berkata, wa ana zidtuha. Artinya, saya sendiri yang menambahkan kalimat wahdahu la syarikalah, hadis Abu Dawud. Dalam sebuah hadits sahih, Imam Bukhari meriwayatkan dari sahabat Rifah ibnu Rafi, berkata, suatu hari kami sholat berjamaah di belakang Rasulullah. Ketika beliau mengangkat kepala setelah ruku, beliau membaca, Sami Allahu liman hamidah. Tiba-tiba salah seorang makmum berkata, Rabbana walakal hamdu hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Setelah selesai sholat Rasulullah bertanya, siapakah tadi yang mengatakan kalimat-kalimat itu? Orang yang dimaksud menjawab, saya wahai Rasulullah. Lalu Rasul berkata, Ra'aitu bid'atan wa thalathina malakan yabtadirunaha ayyuhum yaktubuha awal. Aku melihat lebih dari 30 malaikat berlomba untuk menjadi yang pertama mencatatnya. Al-Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari, dalam menjelaskan hadits sahabat Rifah ibnu Rafi ini, menuliskan sebagai berikut. Hadits ini adalah dalil yang menunjukkan kepada beberapa perkara. Pertama, menunjukkan kebolehan menyusun zikir. Al-Hafiz kedua, boleh mengeraskan suara zikir selama tidak mengganggu orang lain di dekatnya. Ketiga, bahwa orang yang bersin di dalam solat diperbolehkan baginya mengucapkan Alhamdulillah tanpa adanya hukum makruh. Fathul Bari, Juz 2, halaman 287. Dengan demikian boleh hukumnya dan tidak ada masalah sama sekali di dalam bacaan solawat menambahkan kata Sayyidina, baik dibaca di luar solat maupun di dalam solat. Karena tambahan kata Sayyidina ini adalah tambahan yang sesuai dengan dasar syariat, dan sama sekali tidak bertentangan dengannya. Syaikh Al-Alamah Ibn Hajar Al-Haytami dalam kitab Al-Minhajul Qawim, halaman 160,
menuliskan sebagai berikut. ولا بأس بزيادة سيدنا قبل محمد وخبر لا تسيدوني في الصلأة ضعيف بل أصل له. Dan tidak mengapa menambahkan kata Sayyidina sebelum Muhammad. Sedangkan hadits yang berbunyi La tushiduni fis sholat adalah hadits duif bahkan tidak memiliki dasar, hadits palsu. Di antara hal yang menunjukkan bahwa hadits La tusayyiduni fis sholat sebagai hadits palsu, adalah karena di dalam hadits ini terdapat kaidah kebahasaan yang salah, al-lahen. Artinya, terdapat kalimat yang ditinjau dari gramatika bahasa Arab, adalah sesuatu yang aneh dan asing. Yaitu pada kata tusayyiduni. Di dalam bahasa Arab, dasar kata sayyid adalah berasal dari kata saada, yasudu. Bukan saada, yasidu. Dengan demikian bentuk fi'il muta'addi, kata kerja yang membutuhkan kepada objek, dari saada, yasudu ini adalah sawada, yusawidu dan bukan sayyada, yusaidu. Dengan demikian seandainya hadits di atas benar adanya, maka bukan dengan kata La tasayiduni, tapi harus dengan kata La tusabwiduni. Inilah yang dimaksud dengan al-lahen. Sudah barang tentu Rasulullah tidak akan pernah mengucapkan al-lahen semacam ini, karena beliau adalah seorang Arab yang sangat fasih. Bahkan dalam pendapat sebagian ulama, mengucapkan kata Sayyidina di depan nama Rasulullah, baik di dalam solat maupun di luar solat lebih utama daripada tidak memakainya. Karena tambahan kata tersebut termasuk penghormatan dan adab terhadap Rasulullah. Dan pendapat ini dinilai sebagai pendapat terpercaya. Syaif al-Alamah al-Bajuri dalam kitab Hasyiah al-Bajuri, menuliskan sebagai berikut. الأولى ذكر السيادة لأن الأفضل سلوك الأدب، خلافا لمن قال الأولى ترك السيادة اقتصارا على الوارد، والمعتمد الأول وحديث لا تسودوني في صلاتكم بالواو الأبلياء باطل. Lebih utama adalah mengucapkan kata sayyid, karena yang lebih afdol adalah menjalankan adab. Hal ini berbeda dengan pendapat orang yang mengatakan bahwa lebih utama meninggalkan kata sayyid dengan alasan mencukupkan di atas yang warid saja. Dan pendapat dapat dipercaya adalah pendapat yang pertama. Adapun hadits la tusawiduni fi solatikum, yang seharusnya dengan wawu, tusawiduni, bukan dengan ya, tusayyiduni, adalah hadits yang batil, Hasyiah al-Bajuri, juz 1, halaman 156. Nah, itu tadi, teman-teman, pembahasan tentang nyebut Sayyidina pas bersolawat atas Nabi. Jangan terpengaruh sama omongan yang salah ya. Kita tahu yang benar, jadi tetaplah istiqomah dalam menjalankan ajaran Islam. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.